Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Apa kabar Bang Jai? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Lalu sahabat beriman dimanapun berada, banyak sekali orang atau kita sering mendengar orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil itu ya, dia mengatakan bahwa dulu dia hidupnya susah sekali, makan aja susah, sering dicemooh, dihina-hina orang gitu. Akhirnya sekarang dia menjadi sukses dan dia mengatakan sukses saya ini karena saya bekerja keras. Biografi orang sukses. Ya, kebanyakan gitu kan. Dari terpuruk ya. Dari terpuruk, saya dulu susah hidup saya kesana kemari menjadi pembantu. Akhirnya sekarang saya sukses menjadi seperti sekarang. Nah, apa memang seperti itu orang kalau mau sukses itu Pak Ustadz? Memang dia harus menderita dulu apa seperti itu Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang ngomongnya seperti itu dan banyak orang yang ngomongnya seperti itu orang yang nggak pernah bersyukur. Itu orang yang nggak pernah bersyukur. Apalagi dia seorang Islam, itu nggak pernah bersyukur orang itu. Walaupun dia kaya, loh kan dia bersyukur? Enggak, dia nggak pernah bersyukur, udah jelas titik ya. Walaupun dia mengucap alhamdulillah, dia hanya di mulut aja. Karena pada saat di acara resmi, entah itu di buku, entah itu di TV, entah itu di YouTube, entah itu di vlog, entah itu di mana, kalau dia bilang suksesan saya ini karena kerja keras saya, ini orang walaupun dia Islam nggak pernah bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi kalau saya mengategorikan seperti itu, karena apa? Sebenarnya ada beberapa hal yang saya pahami dan saya perhatikan. Itu biasanya kalau seseorang sejak kecilnya dia itu dibully, diejek, direndahkan, itu nanti yang saya amati, ini orang kerjaan biasa-biasa aja itu, tapi nanti dari sisi materi itu akan diangkat oleh Allah. Jadi saya melihat banyak sekali orang yang jika dia dulu dibully tapi dia tegar, dia diejek, dia tegar, dan dia diangkat oleh Allah Ta'ala salah satunya melalui materi. Itu dari Allah, yang saya amati seperti itu. Termasuk walaupun dia itu mau bisnis ini itu, dulunya sopir, dulunya ini, tapi sekarang begini, itu begitu. Ada orang yang seperti itu. Kemudian ada momennya dulunya itu ya momennya sopir lah, ini itu, tetapi karena curangnya ya bisa aja dia kaya. Karena curangnya kan gitu. Ya, curang terus, akhirnya kaya bisa. Nah, itu namanya istijrat. Walaupun dia hebat, walaupun dia terkenal, walaupun dia hebat, walaupun dia terkenal, itu istijrat. Nah, dia nggak paham, walaupun itu istijrat, kemudian dia mau pergi haji, mau umroh setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali dia umroh, itu tidak terhitung, karena pada saat dia menimbun hartanya itu dengan menipu, dengan memalak, dengan ini, dengan itu. Kemudian dia mendirikan perusahaan, kemudian dia punya truk banyak, dengan angkutan banyak, dengan ini, dengan itu kan dipakai harta awalnya kan harta palaan, harta menipu, harta haram lah. Jadi harta yang dia pergunakan sampai saat ini haram aja semua. Walaupun dia Muslim, ya, dan banyak orang Islam seperti itu, banyak sekali. Nggak usah yang saya cerita orang seperti itu, di tempatmu juga banyak yang seperti itu. Banyak. Lah iya, termasuk kamu kan anak buahnya. Tapi disalahgunakan itu. Mantap. Kesana itu berdoa supaya hasil kejahatannya tidak diketahui, seperti itu. Nah, di situ itu sangat banyak. Ada Islam. Nah, itu istijrat. Walaupun dia tidak tersentuh oleh Bareskrim, tidak tersentuh oleh KPK, tidak tersentuh oleh hukum yang lain, dia tetap akan kena hukumnya Allah. Tetap. Jadi hal tersebut orang ini tidak akan bersyukur walaupun dia sholat,
Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dolim dia. Jadi dia dolim diri sendiri dan dolimin orang lain. Sama dia sholatnya nggak akan kepakai itu besok insya Allah di hari kiamat itu di hari akhir di yaumul hisab tidak kepakai itu ibadah-ibadahnya karena dia masuk muflis. Jadi apa orang yang merugi di akhirat ya, jadi nggak pakai. Nah, orang-orang yang seperti itu ya kita harus hati-hati. Kalau ada orang yang belajar melalui seperti orang itu ya silahkan. Kalau dia muslim ya silakan aja, boleh. Nah, kalau memang dia yang dicari itu hanya cuma harta atau uang ya mau belajar seperti itu. Padahal dari sisi Allah itu untuk mendapatkan rezeki yang halal dan thayyib itu sudah ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya malah tidak ngejar pada pokok persoalan pekerjaan, enggak, malah disuruh untuk berbuat baik, untuk senantiasa menyedikitkan tidur waktu malam, untuk senantiasa mohon ampun kepada Allah karena perilaku-perilaku sehari-hari yang banyak salah dan dosa. Untuk apalagi memberikan sebagian rezeki pada orang minta dan tidak meminta, itu nanti Allah memberikan jalan rezeki. Begitulah cara Allah. Jadi kalau orang itu dia mencecar di titik dia itu cari rezeki dari sisi fisiknya, Allah malah memberikan jalan rezeki dari sisi akhirat. Nah, kita harus memilih yang mana, akhirat lah yang kita pilih, seperti itu. Nah, kalau ada orang-orang lain yang mencoba cari jalan rezeki melalui dunia, ya seperti itu, buka warung sepi, ke orang pinter cari ewes mantra-mantra atau benda yang bisa ditaruh di warungnya atau di kiosnya atau di tokonya, lah itu kan syirik gitu. Terus alasan sepinya karena disihir gitu. Kan biasanya seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi kita harus pahami bahwa jangan menceritakan seperti itu. Kalau umpamanya ya untung kamu itu tidak dikasih sukses sama Allah tuh. Kalau dikasih sukses sama Allah Ta'ala ya begitulah kamu akan cerita. Saya dulu itu tiap hari pagi bangun, habis subuhan saya nge-gym, habis itu dari nge-gym habis mandi, kemudian saya ke kantor, habis ke kantor, ya begitulah acara. Sholat enggak? Sholat, tapi itu enggak ini acara aja setiap hari. Dari susah, dari badanku kurus keling, kemudian jadi gede, kemudian akhirnya apa? Yang diceritain itu hanya cuma kamu. Padahal kalau diceritain umumnya, lah orang-orang yang berhasil itu kenapa itu tidak bersyukur? Begini loh maksudnya. Jadi orang-orang itu namanya kaki. Dia itu dulu itu nggak ada apa-apanya jika dulu waktu dilahirkan sama ibunya dibuang, kasih tempat sampah, makan anjing, selesai dia. Tapi oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Ibunya mendidik, ibunya menyusui dia nih, dididik sama ibunya. Walaupun mamanya mendidiknya dulu itu sekolahnya nggak sampai tinggi mamanya, tapi kan ibunya juga berusaha, bapaknya berusaha. Coba diingat-ingat, ibunya berusaha tetap dengan keringat, tetap disekolahkan. Dia nggak bisa tinggi, iya mau nyalain siapa kalau nggak tinggi, kan gitu. Akhirnya dia berusaha sendiri, kenal dengan orang-orang top, akhirnya dia itu mengikuti dan sebagainya. Terus akhirnya apa? Akhirnya berhasil. Pertanyaan saya, memang dulu mulutmu yang dulu itu dikasih susu sama ibumu itu bukan rezeki dari Allah Ta'ala? Lupa dia. Emang kamu itu dikasih kaki untuk bisa jalan, untuk bisa bersekolah, untuk bisa mancal pedal gas, pedal rem dan sebagainya. Mata dikasih untuk melihat agar nggak nabrak. Mulut dikasih bicara dan sebagainya. Itu dari mana? Itu semua dari Allah. Dan kamu berpikir untuk mencari kerja yang lebih baik dan kamu pakai otak kamu itu dari mana? Emang kamu itu tiba-tiba bisa celing kayak jin gitu ada di sini gitu kan? Enggak, semuanya itu kan dari Allah kan gitu ya kan? Semua dari Allah. Kenapa kamu nggak mengakui bahwa semua ini rezeki aja titipan dari Allah Ta'ala? Selesai. Jadi nggak perlu buku itu tebel-tebel sekian. Oh, nggak perlu, nggak, sama semuanya. Jadi pejuang yang dia itu diselamatkan, dikeroyok dengan musuh sekian, dia selamat, yang lainnya teman-temannya itu meninggal, ya itu Allah itu sebenarnya. Tapi di situ ada kebanggaan mamanya, gak perlu bangga, itu Allah aja, gak perlu bangga. Kemudian dengan yang begini itu Indonesia sehingga merdeka dengan, nah Allah aja yang mengizinkan.
terus akhirnya membanggakan seseorang yang hingga seperti Tuhan, itu nggak perlu, sehingga keluarganya dibanggakan, nggak perlu di situ. Sembah lama-lama. Itu nanti mati dijadiin patungnya, disembah lama-lama, ya nggak perlu yang seperti itu. Semuanya itu Allah, semuanya itu Allah, ya semuanya ikhtiar, iya ikhtiar, tapi ya jangan berlebihan seperti itu. Makanya kenapa itu tidak boleh. Jadi jangan merasa bahwa diri seseorang itu sehingga mendapatkan harta seperti itu dari karena dia jerih payah. Enggak, belgedes kalau saya. Bukan dari kemampuan. Enggak, coba kali kecil dulu dia diizinkan oleh Allah Ta'ala stroke, emang bisa. Nah, kan grogoti saudaranya dia malahan kan gitu. Kufur sejak dini. Nah, iya. Dia orang termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walaupun dia sholat, yang muncul, tapi hanya kadang-kadang. Sholat ini dikerjain biasa aja, 5 menit selesai menurut dia, karena dia menggugurkan kewajiban, kan begitu. Tapi namanya belajar syukur kepada Allah Ta'ala itu tidak hanya cuma dengan sholat 5 menit, tidak. Dia faham semuanya itu dikasih, dititipkan oleh Allah Ta'ala.